karena kami sadar bila saat itu kita lari, maka dipastikan Hendro akan hilang entah mati atau moksa di telan hutan belantara Semeru ini. Halo kalian semua, selamat datang di Zonasi Misteri. Tepat pertengahan caturwulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada saat itu. Dino iki rapotan le, nek aku paling apik biji rapote, koen kabeh kudu melu aku ning Semeru yo. Ajakku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua pada saat itu, sebab kalau aku sudah memberi tanda seperti itu, pasti tidak akan jauh dari sebuah hal gila. Wah iki, gak iso ngono le, yo pasti koen sing paling apik nilaine, jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka tentang apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Wes talah, melu ae deku iki mesti seru, jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti perkiraanku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah Allah menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus walaupun bukan ranking pertama paralel. Hahaha. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur agak khusus. Sakjane awak dhewe iki ape mau ajak neng Semeru kapan? Tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat. Awake dhewe munggah Semeru lewat via Tawon Songo, jalur ilegal lan sepi, terlarang nggo pendaki. Jawabku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati nek melu kowen le, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku, walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah, aku pamit dengan ibuku untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru saat itu. Bu, aku njaluk sangu ya, gawe liburan yang Bali mbek Suno karo Hendro sesuk, pintaku pada ibu. Lah, awakmu njaluk sangu kok dadakan ngene to le? Ibu kan yo gak duwe duit, jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit. Uang saku sudah di tangan, tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib, sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumah, aku membawa tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno, temanku. Kami janjian hari Minggu pukul 3. Dini hari kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pickup. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kami menaiki mobil pickup bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pickup ini jurusan Tempeh ke Pasru Jambe. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya.
Salah satunya adalah Lek Slamet. Iya, memang bukan nama beliau yang sebenarnya, karena saya lupa nama beliau. Lek Slamet merupakan pencari ijuk aren dan kembang ijuk, bahan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Kateneng direk, kok merengsong tas gede-gede ngono kuwi? Tanya Lek Slamet. Ajeng teng Semeru Pak Lek. Lah sampean arep teng pundi? Tanya Suno kepada Lek Slamet. Aku pagaweane golek ijuk. Nek arek-arek gelem mengko munggah bareng aku. Aja Neng nyapo koen gak wedi mung wong telu munggah kono rek? Tanya Lek Slamet. Nek koen wis pernah teko Bunda Ratu dalane akeh cabang lho. Ngopo koen wis pernah rono? Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Lek Slamet. Nek kuwi awake dhewe wis kulino Pak Lek, munggah Semeru. Mesti awake dhewe tekan, mesti slamet. Jawabku berbohong. Padahal kami belum pernah naik Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada Pasar Pasru Jambe yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu, sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitaran Pasar Pasru Jambe. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Slamet yang kami anggap sebagai pemandu atau tour guide gratisan. Lek Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah, karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar, sembari saling berbagi cerita dengan Lek Slamet. Koen nek ndungkur ojo nganti leren, ndungkur lemah runggut. Wedine ana celek utawa mbahne. Soale kan rak ketok, kata Lek Slamet. Usahakno nek kate leren golek panggon lemah resik karo runggut. Sebagai tambahan informasi, celek di sini adalah babi hutan, sedangkan mbahne di sini adalah harimau Jawa. Nggih Pak Lek, santai mawon, awake dhewe mesti setiti hati-hati. Sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Lek Slamet rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek yang kami, masyarakat daerah sini meyakini yang bau reksoni Gunung Semeru. Rapalan doa diucapkan serta menyebutkan nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang secerah senyuman Anya Geraldine sudah menyambut kami dengan ramah. Dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya, kami tidak hanya berempat saat itu, karena masih ada beberapa pencari ijuk lainnya selain Lek Slamet. Dalam perjalanan, kami hiasi dengan obrolan receh antara Lek Slamet, kami, dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Slamet. Setelah sampai di Bunda Ratu, kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Ojo ngumbar sing gak penting lho rek, kudu waspada iling karo Gusti, pesan Lek Slamet kepada kami. Kami meneruskan perjalanan dengan mengandalkan kompas, peta buatan Lek Slamet, jaket, dan sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar Tempeh waktu kami akan berangkat tadi pagi. Sepatu merek Kodachi andalan Suno sudah berubah warna dari putih ke coklat kemerahan akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati. Bahkan jaket merek Konikaku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan itu. Kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu, hingga kita sampai tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta pemberian dari Lek. Dan disinilah
hal-hal yang terasa ganjil mulai terjadi. Kowe napa gak krasa aneh le? Kok rasane aku koyo ana sing ngetutno? Tanya Suno yang agak takut. Koyoke aku enak-enak ae no. Mosok awan ngene koen wis meden-medeni? Gerutuku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak. Sebab si Hendro yang biasanya banyak ngomong tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpuh mengiringi jalan kami. Burung totau juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Suno pun tidak pernah diam menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nanti. Iki sakjane jam piro sih? Kok kaya wis dalu? Seru Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku pergi mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda, guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Dan kemudian, kata mutiaraku keluar dari mulut. Jancuk, koen lapo ae mulai mang meneng ae? Wes gak nulungi ngedekno tenda, gak gelem golek kayu, saiki koen gak gelem nyandak gawe perapen karo gawe masak mie. Gerutuku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon bendo. Wes tau aja mureng-mureng ae. Paling arek iku kepayahan mulai mang kok tak wasi mlakune koyok wong mabuk, kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang, disusul suara cenggeret yang memakakan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan nan tinggi menjulang. Sinar senja pun kulihat sangat sulit menembus dedaunan hutan belantara. Prapen wis murup, wedang wis iso ombe, mie wis siap. Ayo mangan bareng kene, pintaku pada Hendro. Namun sekali lagi Hendro tidak menggubris omonganku. Arek iki kok ngalem temen sih? Apa kesambet dayangan po? Mulai mang menengai, kicau Suno sembari mendekati Hendro. Aduh mbok, deloken Hendro le. Matane ireng kabeh. Kena apa arek iki le? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat dan segera menghampiri mereka berdua. Ku pegang tangan Suno untuk sama-sama melihat keadaan Hendro. Ku amati setiap bagian tubuh Hendro yang terasa biasa saja. Namun bola matanya berubah menghitam, serta masih duduk bersender di kayu dan selalu menundukkan mukanya. Bingung, takut, campur rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimanapun juga aku yang mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu yang terjadi kepada kami. Kukuatkan mentalku untuk menggoyang-goyang tubuh Hendro sambil memanggil namanya lirih. Wangi bunga hutan terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang, namun tubuh temanku Hendro tidak bergerak sedikit pun, walau kami telah mengguncangnya lama dan agak keras. Guncangan agak keras dan semakin keras pada tubuh Hendro membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan pekat pula tercium baunya. Butiran air mata dari Suno kulihat sudah membasahi pipinya. Dia berusaha tegar, namun ku tahu bahwa Suno sangat ketakutan saat itu. Kowe kabeh sapa? Nandang ngopo nang kene? Getihmu saka golongan opo?
Tiba-tiba suara serak dan berat itu keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan mukanya. Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Kulo kalian rencang niki lanangan desa ajeng melampah dateng Gunung Semeru. Kulo mboten ganggu, mbok bilih kulo tangklet, jenengan sinten? Jawabku penuh rasa ketakutan. Dadi kowe kabeh menungso. Lah saiki olah apa mlebu ning petaranganku? Jenengku wong agung saka Semeru. Aku golongan menungso muksa. Kowe kabeh iso metu kalawan alas peteng dedet iki ana syarate. Ucap makhluk yang ada di dalam tubuh Hendro itu. Syarate mung siji. Kowe kabeh kudu nyawiji kalian alas iki sak windu. Gawe rewangi aku cah bagus. Hahaha. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami. Kami tidak menyangka kalau kami sudah masuk ke dimensi lain. Dimensi antara nyata dan gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Karena kami sadar, bila saat itu kita lari, maka dipastikan Hendro akan hilang, entah mati atau moksa di telan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang kuhafal. Aku berusaha berdoa meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga Suno pasti melakukan hal yang sama. Selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana, memenuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdiri dan bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam itu. Yai, kulo nyuwun tulung nggih. Ampun beto kulo kalian rencang. Kulo tasih sekolah Yai. Kulo tasih gadah tiang sepah. Kulo kepengen nyenengno tiang sepah Yai. Ratapku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa, permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukannya. Semalaman penuh Hendro kesambet penunggu hutan, tertawa tanpa hentinya. Suno yang mulai bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting kepadaku. Pur, jari ini nek kesambet nek jero alas kudu golek barang sing ngurup, kata Suno yang sangat tidak aku mengerti. Barang ngurup apa noh? Aku gak ngerti maksudmu, ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus tertawa. Aku mau diwenehi penjalin nang salah sijine Pak Lek sing golek ijo. Nek tak tamatno koyoke penjalin iki kok saya murup, kata Suno seraya memperlihatkan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuman rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya, namun ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam tidak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh, kesunyian malam itu terasa amat lama bagiku. Kami memang bertiga,
Namun di sana terasa hanya seperti aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami. Kubopong Hendro sekuat tenaga, karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar beriring mendekatnya Hendro ke perapian. Loncatan api seakan tidak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Perapian itu meletup-letup dan berkobar-kobar, bahkan tidak jarang meledak. Getaran lembut dari tanah yang kami tempati seakan terasa menambah kengerian malam itu. Dan tiba-tiba, sayup-sayup kami mendengarkan gending yang diiringi kidung macopat yang entah berasal dari mana. "Aku wedi, Pur, aku wedi," rengek Suno kepadaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini si Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku Le atau Tole karena usiaku paling muda di antara mereka. "Kolopati jagat angkara durga, buta ya buta, manungsa ya manungsa. Cilokone ingonan kalawan bejat lakon saka pituduh Gusti." Artinya, wabah kematian di dunia yang kejam, raksasa ya raksasa, manusia ya manusia. Akan celakalah mereka bila keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami. Dan itu sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku Hendro. "Sekno, kowe nojok nambahi masalah iki. Awake dhewe iki kudu kuat nampani cobaan kaya ngene." Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Suara keloro ayam hutan bersahutan menandakan pagi yang akan datang. Walau sangatlah gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang memerah saja. Kami berdua berdoa menghadap Rob Maha Agung. Walau tanpa Hendro, kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami, zuhur, asar, maghrib, dan isya di hari itu. Pada ciptaan Tuhan saja kami takut, apalagi pada murka Tuhan. Kami bersimpuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami. Setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalam. Sekitar pukul 5 pagi, aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, melainkan perjalanan pulang. Mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh. Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadirat Tuhan pencipta alam agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun, faktanya kami sudah siang hari belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Lek Slamet, pencari ijuk kemarin. Kami tidak patah semangat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai perkampungan terdekat. Lama waktu yang kami lalui, namun belum juga sampai di pemukiman. Sampai hal yang paling kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami.